Ya, baik, kita mulai ya. Jadi kasus bahan sudah saya berikan kemarin ya, terkait ini ya, yaitu bagaimana kita menyelesaikan tiga hal gitu ya, yaitu menyusun persamaan struktural, kemudian menyusun pengujian multi group gitu ya, dan menguji data sekunder ya, dan juga nyusun strata ya, atau skala atau juga prioritas ya, yang disebut dengan analisa IPMA ya. Nah, empat hal itu yang mungkin kita kerjakan ya di dalam Smart PLS ini. Nah, baik, kita mulai ya sekarang. Bagaimana kita menyelesaikan untuk pengerjaan kasus data sekunder, gitu ya, data sekunder dengan model persamaan struktural ya, struktural modeling. Nah, dalam hal ini kita menggunakan kasus yang namanya pemediasi maupun juga pemoderasi ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, mana ini dikatakan variabel laten ya kan, mana ini dikatakan variabel manifest, dan mana dikatakan dengan endogen maupun juga eksogen, dan apakah endogen dan eksogen itu bisa kita gunakan tidak di data sekunder gitu kan. Nah, udah dapat jawabannya minggu lalu. Nah, sekarang kita coba adalah analisa data primer ya, maka dengan pendekatan SEM ya. Untuk itu silakan dipilih structural regression modeling sebagai berikut ya, dan pilihlah nama project gitu ya. Nah, kalau belum ada nama project, maka kita buat new project ya. Maka kita klik new project. Nah, pilih nama project, misalnya nama projectnya S3M ya, SEM PLS. Nah, nama project, oke. Setelah itu klik gitu ya, maka muncul folder sebagai berikut. Nah, dari folder di sini kita ada pilihannya dua ya, apakah mengimport data atau juga create model gitu ya. Mengimport data atau juga create model, maka kita pilih import file ya. Kita pilih import file, lantas kita ambil datanya ya, lantas kita pilih ya. Ya, kita pilih data kita. Nah, ini kita cari foldernya di mana begitu. Ya, setelah terpilih modelnya, nah datanya tersimpan di sini ya. Jadi datanya tersimpan di folder di laptop gitu ya. Kita pilih apakah kita dalam hal ini kita mencoba menggunakan data latihan gitu ya, file latihan. Setelah itu open ya. Nah, setelah muncul open, maka screening data terjadi gitu ya. Nah, hasil dari screening data menunjukkan juga tidak ada satu permasalahan ya. Ya, di sini ditemukan bahwasanya ada yang missing ya. Ada yang missing. Oke, nggak masalah. Kita ganti yang lain gitu ya. Maka kita pilih import data. Kita pilih misalnya data primer ya, pelatihan sebagai berikut ya. Nah, setelah itu di screening. Nah, juga menunjukkan adanya missing data gitu ya. Gak apa-apa, kita cari lagi data yang lain. Ini sekadar sambilan latihan juga, yaitu data kinerja gitu ya. Oke. Nah, jadi ini data. Nah, kebetulan datanya bagus semua gitu ya. Jadi ketika data itu bagus semua, maka kita klik import gitu ya. Tapi ketika hasil screeningnya nggak bisa gitu kan, maka di sini tidak ada centang checklist gitu ya. Nah, karena datanya berhasil, tadi udah dua data kita coba gitu kan untuk import, ternyata nggak berhasil ya kan. Yang berhasil itu file ini gitu kan. Jadi kita punya skema itu 3 set gitu ya. Setelah itu pilih import ya. Nah, setelah pilih import, maka muncul. Nah, inilah hasilnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi muncul hasilnya. Ini merupakan hasil tabulasi data data primer di lapangan ya, dari sampel 296 responden ya. Responden dengan 21 indikator ya, dengan 21 indikator dengan
missing value-nya 0, berarti berhasil kita tabulasi gitu ya. Nah, setelah itu yang kita lakukan, nah ini udah dapat gitu ya. Kalau kita mau di dalam penyusunan disertasi itu kita mau melihat nilai minimum, nilai maksimum gitu kan. Nah, cuma dalam hal ini dia nggak secanggih SPSS gitu ya. Kalau SPSS itu dia bisa statistik frekuensi gitu ya. Nah, sedangkan ini dia hanya bisa menggambarkan per indikator gitu ya. Berapa yang nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi gitu ya. Kemudian juga nilai kurtosis, nilai kritis masing-masing dari indikator. Nah, kalau sudah berhasil maka yang kita lakukan, nah kalau kita masuk ke analisa multi group kemarin gitu ya, yang dalam hal ini kita mau menganalisa data demografi gitu kan, apakah dari sisi gender ya kan 1 dan 0 gitu ya, atau juga mau menganalisa dari sisi apa namanya dari sisi lama pengalaman ya, pengalaman kerja gitu kan, atau dari sisi perusahaan yang didudukinya gitu kan, atau dari sisi apalagi wilayah region ya, perusahaan kedudukannya, apakah berada di Indonesia Barat, di Indonesia Tengah, atau juga Indonesia Timur gitu kan. Nah ini kita analisa nantinya dari kita bentuk grup-grupnya ya. Jadi dalam bentuk ad group kalau mau seperti itu gitu kan. Tapi kita belum ini dulu ya, masih kita lakukan yang lain. Selanjutnya back-nya. Nah setelah back maka kita lanjutkan, kita sudah punya data nih Bapak Ibu ya, sudah punya data. Selanjutnya PLSM. Ya PLSM, nah data filenya tadi yang ini gitu ya, S3 IM SEM PLS ya, setelah itu save. Nah kita udah punya, nah dia memproses. Ya kalau laptop saya ini laptop 2017 ya, ini belum beli ini yang baru. Kalau mau beli baru pun sayang juga ya kan, data-data di sini mau dipindahin. Memang bisa kalau webnya gitu, tapi kalau datanya ya ini juga ya. Aplikasi apalagi ada yang baru beli gitu kan. Jadi ganti laptop nggak habis kan, hangus gitu. Nah kita udah berhasil dapat set Bapak Ibu gitu ya. Jadi udah berhasil dapat set, selanjutnya langkah kita berarti tabulasi kita berhasil, kemudian juga pembacaan datanya berhasil gitu ya. Nah sekarang model kita ya, misalnya kinerja ya, kinerjanya ini katakan dari data yang kemarin lah ya, misalnya ini. Oke. Nah kita mau data ini ya, datanya adalah pengaruh motivasi fungsi kepemimpinan lingkungan kerja ya kan terhadap karir dosen ya kan, dengan diperantarai oleh kinerja dan juga diperantarai oleh kinerja ya. Kinerjanya ada 2 pembentuk konstrak gitu ya, pembentuk konstrak yaitu Tridharma dan DP3 gitu kan, Tridharma dan DP3. Nah ini konstrak yang membentuk dari kinerja. Berikutnya kita olah ya. Jadi kita ambil data yang pertama adalah data motivasi begitu ya. Jadi kita ambil motivasi, katakanlah motivasinya ini ya seperti ini ya Bapak Ibu, puas. Ya, motivasi menurut teorinya ada 4 misalnya kan. Menurut teori Bapak Ibu yang tahu gitu kan, teori Maslow boleh gitu kan, teori McClellan boleh gitu kan, apa saja gitu kan. Nah kita bentuk gitu kan. Setelah itu kita pilih satu per satu dia ya. Jadi ini dulu. Nah jadi kita pilih, nah ini teorinya motivasi tadi gitu ya, dari pilihan kita motivation gitu ya. Nah maka kita pilih nama ya. Di sini kita bisa edit ya, kita edit rename ya, motivation mod gitu. Mod
Oke, underscore X1 gitu ya. Nah, motivasinya ya terdiri dari 4 begitu ya. Maka kita boleh letak di belakang ya kan. Alien Indicator Lab ya. Alien Indicator Lab. Nah, ini ya. Berikutnya fungsi kepemimpinan, leadership function gitu ya. Leadership function itu menurut teorinya kadang ada 4 katanya. Nah, leadership function oke, klik pindahin Bapak Ibu ya. Enter. Nah, enter, kemudian pilih leadership function ya. Nah, kita klik aja 2 kali, kasih nama ya. Leadership function. Function ya, underscore X2 ya. Setelah itu pilih apply ya. Nah, setelah itu kita tentukan dia sebelah kanan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu kita pilih lagi lingkungan kerja ya kan. Lingkungan kerja kita ambil datanya ya. Berarti nah ini lingkungan kerja ya, Bapak Ibu enter ya. Atau sebelum enter tadi boleh rename gitu ya. Atau sudah di enter ganti rename juga boleh gitu kan. Berarti task environment. Oke ya. Nah, di sini juga X3 ya. Nah, ya Bapak Ibu ya boleh dipindah-pindahin juga ya. Boleh dipindahin. Oke. Boleh juga kayak ini. Boleh gini ya. Setelah itu boleh gini. Berikutnya udah ya, kinerja ya. Nah, kinerja terdiri dari ini ya, kin. Maka kita pilih. Dimensinya kinerja itu ada dimensi, ada subdimensi gitu ya. Nah, jadi boleh aja kita jabarkan sebagai berikut gitu ya. Nah, ini berarti kita ganti kin performance ya. Langsung aja menggunakan variabel bahasa Inggris karena kan Bapak Ibu biasanya publish ya langsung. Perform. Oke, underscore Z atau Y? Y ya. Oke. Z juga boleh, Y juga boleh. Tidak ada apa ya? Ada. Berikutnya. Karena dia pemediasi lah kan ya. Kemudian karir ya. Karir kita cari karir. Misalnya habis. Nah, kalau berikutnya kita boleh bentuk satu-satu ya, silakan aja. Nah, misalnya career. Udah habis ya indikatornya. Oke ya. Underscore Z ya. Oke. Nah, boleh Bapak Ibu tarik lagi. T56.
Betul nggak indikatornya ada berapa nih? 20. 20 ya? Iya. Ya pas 20. Nah seperti itulah model ini pengujian pemodelan ini ya Bapak Ibu. Nah ini kita kurang lihat, nah kita edit setting gitu ya. Lantas kita kurangi aja apanya ya, ukurannya boleh. Seperti ini ya Bapak Ibu kan, betul ya. Nah kalau sudah kita tarik garis select ya, kita select, berarti kan ini ke sini ya. Connect ya, connect ini ke sini. Oke, juga connect ini ke sini ya. Juga connect ini ke sini. Nah, kemudian connect ini juga independen ya. Ke sini ya. Benar ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Mediasi ya. Dengan spesifikasi modelnya sebagai berikut gitu ya. Nah, spesifikasi modelnya sebagai berikut. Oke. Iya kan, sama ya Bapak Ibu ya. Ya mau di bawah mau di atas kinerjanya boleh aja gitu kan. Pas ya. Baik, kalau pas indikatornya boleh beda kan karena kita nggak sama nih datanya. Nah setelah berhasil maka kita pilih pengujian berikutnya ya, yaitu pengujian author model ya. Jadi author model di sini di materi saya yang kemarin itu ada ini ya. Ya, ini ya, author model, yaitu dengan cara menyusun construct validity, discriminant validity, reliability, dan juga collinear analysis, gitu ya. Nah, selanjutnya kita analisa, ya, kita calculate ya, Bapak Ibu, calculate, lantas pilih algoritma ya, algoritma. Nah, kita hasilkan model sebagai berikut. Nah, inilah hasilnya. Ya, dan hasilnya ini ternyata ini ya, dari seluruh indikatornya bagaimana? Valid tidak? Di atas 0,7 ya. Ya, di atas 0,7. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu kriterianya. Nah, ini 0,7, AP-nya 0,5 gitu ya. AP-nya 0,5. Berarti valid semua nih ya, intinya ya. Nah, ada yang 0,5 ya. TS6 ya. Oke. Nah, kalau dia TS6, TS5 ya. TS1 Prof. Oh ya, TS1 ya. TS1. Ini yang Bu ya, TS1 ya. Yang atas Prof. TS1 ya. Yang di atas Prof. TS. Oh, TS1 ya, ini ya. Delete ya. Oh, kalau yang di bawah itu delete ya Prof ya? Ada kemungkinan nggak Prof langsung jadi? Ya Pak. Ada kemungkinan langsung oke semua itu. Maksudnya valid semua. Valid semua bisa jadi Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, ternyata ini lah TS1, TS6 ya, dua nih Bapak Ibu ya. TS5. TS1, TS6, TS5 ya. Yang itu Prof TF1 itu?
Iya, TF1 ya. TF1. Tapi ini udah mendekati 7 nih kan. Iya, 0,08 lagi. Jadi boleh aja ya kita kita ambil. Cuman kan gini Bapak Ibu ya, kalau ini kita buang berarti kita dari teori-teori yang ada gitu kan, itu kita bantah gitu kan indikatornya. Konsekuensinya gitu ya. Jadi gimana caranya gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya artinya bahwasanya teori Maslow menyatakan bahwasanya motivasi intrinsik itu ada 5 indikator. Nah, tetapi faktanya kita uji ada 4 gitu. Kebuang 1 ya. Berarti nggak benar teori Maslow itu 1 gitu ya, 1 indikator. Di riset saya teori Maslow ini ternyata tidak valid. Nah, caranya gimana? Tambah responden. Tambah responden. Jadi respondennya dari 200 jadi 400. Dan juga dari sisi diskriminan validitinya diskriminan religiusnya respondennya ini yang dibuang mana kuesioner yang dijawab oleh satpam kan gitu. Ini kita tanya kita mengukur kinerja organisasi tapi kinerja yang mengisinya security kan. Nah, kan harusnya manajer SDM yang mengisi. Nah, itu kita buang. Nah, caranya itu Bapak Ibu. Jadi banyak yang dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tidak nyambung gitu ya. Nah, jadi tidak nyambung itulah penyebabnya. Jadi ini dengan kata lain ya kita uji ulang kembali gitu Bapak Ibu. Jadi kita masuk tahapan yang kedua kita uji. Jadi mengecualikan. Nah, tapi inilah hasil kalau ini tidak diuji ya Bapak Ibu. Jadi modelnya sudah didapatin. Dan ini modelnya kita bisa pindahkan gitu ya, dengan cara ya, Ctrl C gitu ya, Ctrl C, kemudian juga dipilih ya. Ya, jadi Bapak Ibu pilih sebagai berikut ya. Pendopi gitu ya. Jadi ALT print screen ya. ALT print screen kemudian pastunya JPEG. Nah ini. Jadi banyak kan ya sama menu-menu yang muncul. Nah ini harus dirapikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi mahasiswa kadang yang kalau kita menggunakan student version, nah ini apa gitu ya, nggak bisa Excel gitu ya kan. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu ya. Nah inilah gambarnya yang kita pindahin ke disertasi, ke paper ya. Nah itulah Bapak Ibu data apanya ya, pengujian interpening ya, dan Excelnya kita convert sebagai berikut. Kita convert dan pilihlah jadi berhasil di convert ya untuk Excelnya.
Nah, inilah hasilnya ya. Jadi juga di Excel tidak muncul coefficient ya. Yang outputnya tidak muncul coefficient-nya, makanya tadi perlu kita screenshotnya. Nah ini untuk di kerangka konseptual boleh, ya kan? Untuk di kerangka konseptual ini kita pindahin. Bagaimana model spesifikasi modelnya? Nah ini kita tunjukkan. Nah untuk nilainya sebagai berikut ya. Nah mulai dari yaitu indikator outer model. Nah indikator outer model kita cek gitu ya, apa saja dia. Nah di sini indikator outer modelnya pertama loading factornya, apakah conversion validity-nya, apakah 0,7 AP-nya lebih dari 0,5. Nah kita cek satu di sini, Bapak Ibu ya. Jadi ini apanya ya outputnya. Berikutnya untuk itu kita lakukan bootstrapping gitu ya. Ya, bootstrapping dalam teori kemarin ya, teorinya sudah ada, sambilan juga bisa kita tunggu hasil. Oke ya. Nah, hasil bootstrappingnya kita hasilkan, ya pindahin. Ya kasih nama. Ya, di mana dia nilai coefficient-nya sebagai berikutnya. Nah, di dalam bootstrapping, nah ini hasilnya, hubungannya gitu ya, antara X1, X2 ke Y ya, X2 ke Y signifikan ya. Kemudian X1 ke Y signifikan. Ya, kemudian perform Y ya dari variable interpending kepada Y pada Z tidak signifikan. Ya, kemudian dari X3 ke Y, nah ini juga tidak signifikan. Jadi X2 ke Y dan juga X1 yang signifikan. Dengan kata lain, variable perform yang tidak memediasi ya kepada karir gitu ya. Nah ini kesimpulannya. Berikutnya oke. Nah tentu saja kita hitung ya sejauh mana pengaruh langsungnya gitu ya. Total direct efeknya. Direct efeknya sudah dapat tadi. Kemudian indirect efeknya dan juga total efeknya. Nah itu ya Bapak Ibu dari pengujian pemediasi gitu ya. Nah sedangkan pengujian pemoderasi gitu ya. Nah jadi kalau kita dalam hal ini analisa multigroup gitu ya, faktor gender. Nah faktor gender juga kita masukkan dari edit ya. Nah edit, setelah itu kita pilih back gitu ya. Kita pilih grup tadi ya, kelompok grup tadi. Di sini ya kita buat lagi model baru gitu ya. Jadi model ini selesai gitu ya. Jadi model ini selesai dengan analisa multigroup baru lagi gitu ya. Caranya kita bentuk lagi gambar-gambar yang baru. Jadi nggak bisa hasil ini langsung kita uji multigroup langsung. Nah ini saya kira masih kelemahan SmartPLS versi 4 gitu ya. Jadi belum fungsi-fungsi tugasnya belum belum satu tas gitu ya.
Nah ini untuk pengujian mediasi ya, variabel yang memperantarai. Nah sedangkan variabel pemoderasi, nah ini kita kita simpan gitu ya, disimpan back ya, kemudian save. Baik, kemudian untuk pemoderasi kita lakukan lagi gitu ya, klik PLSN. Nah di sini kita lakukan yang model gamenya adalah pemoderasi. Moderasi ya, setelah itu save. Nah setelah save maka kita bentuk lagi variabelnya Bapak Ibu ya, yang mana kinerja gitu ya, yang mana seperti ini gitu ya. Absen online-nya jangan lupa Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu pemoderasi ya kita bentuk ya. Misalnya ini adalah X1 sampai 3 aja gitu ya. Namanya motivation. Kita bentuk ya. Klik kanan. Boleh modelnya kita lain lagi kayak yang tadi gitu ya. Kemudian X2-nya ya, X2-nya adalah ya, X2-nya itu adalah fungsi kepemimpinan ya. Leadership ya. Nah katakanlah ini indikatornya pindah leadership. Underscore X2. Kemudian klik kanan. Kemudian masuk lagi seperti ini ya. Ini juga. Nah kita buat sama. Oke, setelah itu lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja ya, misal 33 ya. Oke, ya berikutnya kinerja. Kinerja kita pilih di sini ya, Bapak Ibu. Perform. Boleh kita balik lagi lah ya, ini boleh kita cek tadi X, Y ya. Nah setelah itu, nah karena dia pemoderasi gitu ya, maka tidak di tengah. Nah tidak di tengah. Kemudian yang lainnya itu adalah karir ya. Karir. Oh, ya.
kita tarik garis ya, connect gitu ya, ini ke sini ya. Atau gimana ya akomodasi? Iya ya betul ya, connect ke sini, ini ke sini. Atau gini ya, ini dia dulu. Gini ya. Ya kan begini ya. Untuk akomodasi. Oke. Lalu calculate. X3-nya nggak Y, bro. Apa? X3-nya nggak ke Y, tidak. X3-nya, Karena kan X1, X2 ke Y. oh ya, satu lagi. Ya. Ini nggak tarik garis nih. Tadi kalau pemediasi gitu ya. Kalau model umumnya ya, pemediasi tadi gini ya. Ini X1, ini X2, ini X3 ya. Mediasi gitu kan. Ini Y atau Z ya, dan begini. Dan pemediasinya seperti ini. Akomodasi dengan ini X1, ini X2, dan ini X3 ya. Kemudian Z, dan ini Y ya. Baik. Ya kan? Begini. Ini sini kan? Betul kan? Ini sini. Ya, tarik. Ya, kemudian ya dikalkulate hitung ya. Calculate ya. Oh ya, ini belum ya. Nah, setelah itu calculate. Ya. Ya, setelah itu Excel ya. Nah, ini dapat modelnya apa itu ya? Akomodasi. Kemudian alternate print screen ya. Untuk dapatkan koefisiennya alternate print screen. Kemudian paste ya. Paste di crop ya. Crop. Ya, hasilnya. Ini model yang udah muncul koefisien. Muncul koefisiennya. Atau juga boleh ekspor image. Nah, itu ya. Boleh langkahnya ekspor image. Nah, pilihlah apakah SPG atau PNG. Kan boleh aja ya. Tapi yang tadi lebih cepat juga. Lebih cepat. Nah, ekspor ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ini
Dari sisi validitas instrumen bagaimana Bapak Ibu? Ada ya ini ya KIN 2 tidak valid ya, kita sisihkan atau kita dari kuesionernya kita hapus ya, kita ekskludkan, kita ganti dengan responden yang lain, uji lagi kan. Kemudian juga ini ya TS1 TS1 ya Bu ya, TS1, TS2 dan juga TS3. Nah ini tinggal satu. Jadi aneh juga kan. Ya bagaimana mungkin indikatornya teorinya 5 tapi hasil kita 1 gitu kan. Nah disinilah perlu justifikasi kita. Kalau menurut saya ulang lagi gitu kan. Artinya tambah sampel lagi deh yang lain. Berarti kita tinggal tambah sampel lagi, bro. Tambah aja sampel lagi. Atau responnya diulang. Respondennya ditambah. Kalau baru sekarang Dari 500 jadi naik lagi. Ya dari 300 jadi 500. 300 500. Kalau saya kemarin ada tulisan baru juga 2 bulan lalu tiba itu valid semua, real semua. Ya. Sekali uji langsung, satu tahap dapat langsung. Seperti ini dia. Ya. Kebetulan ini back ya. Ini kita simpan dulu. Ya. Nah ini dia. Nah ini dapat valid semua saya ini. Kita calculate PLS algoritma ya, langsung dapat. Nah ini bagus semua sih. Nah ini kan contoh yang valid semua. Nah jadi untuk yang pemoderasi tadi Bapak Ibu itu tidak ada pengujian perhitungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan total pengaruh. Jadi yang namanya pemoderasi itu ya sebutkan aja ya bahwasanya variabel Z-nya sebagai pemoderasi atau tidak, signifikan atau tidak, itu aja yang dijelasin. Baru nanti kategorinya, kategori nilai hubungannya kuat, sedang, moderate atau lemah. Ya. Jadi moderasi itu hanya itu. Cuman dalam hal ini desain dari moderasinya, Bapak Ibu bisa kalau misalnya ketemu variabel tidak memoderasi, gitu kan? Ada yang menginginkan satu persatu dia hitung moderasinya. Ada metode yang menginginkan seperti itu. Ada metode lain yang sekaligus, gitu kan? Nah sekaligus nanti maka desainnya untuk pemoderasinya dilakukan ya dengan langkah menguji selisih mutlak ya, atau juga metode yang lainnya dengan metode absolut. Nah itu lakukan kalau misalnya tekniknya sekaligus gitu. Jadi kalau tidak signifikan, nah coba dengan metode itu alternatifnya, jalan shortcutnya gitu ya. Nah ini berikutnya kita lihat lah ya, yang lainnya. Analisa data sekunder, Bapak Ibu ya. Analisa data sekunder. Nah, makanya di sini banyak mahasiswa terkadang salah kaprah juga, gitu ya. Mahasiswa nulis Pak, dia menulis datanya rasio keuangan, bursa efek, gitu kan. Tapi dia muncul hasil validitas instrumen dan realitas. Validitas diskriminannya muncul, gitu kan. Nah, jadi itu tidak benar, gitu ya. Jadi salah kita lakukan dengan mengklik menu ini. Nah, tidak boleh masuk menu KLSM untuk data sekunder. Ini ya. Tidak boleh menggunakan menu KLSM, apalagi CBSM. Ya, jadi harus masuk menu regression. Nah, ini untuk data sekunder. Nah, jadi untuk regression kita, nah ini pindah data lah kita ya. Pindah data. Nah, jadi untuk memindahkan data kita dalam satu lembar kerja, ya tinggal kita cari aja foldernya. Ya, kita cari folder kita di sini. Nah, misalnya ini Bapak Ibu kita klik ya. Ya, untuk PLSM. Nah, ya muncul sebagai folder. Ya. Yang tadi sebelum ke yang ini yang
tadi penelitian itu ya. Ya, hibah daerah. Nah juga itu Nah. langsung gitu. Ya, langsung. Efek. Apa semua nih, bagus semua tuh. Itu menurut saya itu efek langsung ya. Ya, ini efek langsung. Ini efek langsung. Kalau pemoderasi ke mediasi saya kira opsional gitu kan. Teorinya pun lemah itu. Banyak riset-riset yang ya karena semuanya udah hampir di riset orang, akhirnya muncullah pemoderasi dan pemediasi kan. Gitu. Teorinya kan teori ini ya gitu. Nah ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu regression gitu ya. Jadi kita regression itu harus masuk dulu ke data yang sudah kita tabulasi. Nah, data tabulasi misalnya saya ingin, nah ini kebetulan data regression sebagai berikut ya. Nah kita mau menganalisa seperti ini ya, contoh ya pengaruh ya kurs ya sertifikat Bank Indonesia, kemudian indeks harga saham Singapura dan juga indeks harga saham Amerika Dow Jones, dampaknya kepada indeks harga saham gitu. Nah ini mau kita regres lah gitu ya, mau regres pendekatannya linear, mau regres pendekatannya non linear. Nah cuman dalam hal ini kalau ada yang mempertanyakan, Pak ini data panel, betul data panel. Tetapi untuk Smart PLS belum bisa dilakukan gitu ya, untuk data panel. Nah ini juga kelemahan PLS versi 4. Jadi pindah aplikasi kita, ya, coba cari SPSS juga belum bisa. Yang bisa itu IPIS ya dan Stata. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ambil data sekunder ya gunakan IPIS atau Stata idealnya. Ya. Kalau menurut saya Stata lah. Kalau IPIS sudah hampir merata juga dipakai orang. Ya. Atau juga statistik R. Ya. Statistik R juga boleh. Ya. Nah, jadi ini yang untuk data sekunder ya, Bapak Ibu. Kita pilih menu regression. Ya, menu regression kita pilih new project boleh ya. Kalau mau new project dari data yang ada ya data sekunder ini gitu ya. Data sekunder ini kita pilih atau ini gitu ya. Boleh import data sekundernya ini. Ya open. Nah salah, artinya tidak terbaca gitu ya. Yang CSP ya kita coba. Nah terbaca ya. Nah ini tadi gitu ya, indeks harga saham sebagai berikut, import ya. Oke, setelah itu ya back gitu ya, regression. Nah regression ya. Kemudian ya, pilih HSG, kasih nama. Setelah itu save. Nah inilah hasilnya Bapak Ibu. Maka kita pindahkan aja ini kurs di drag ya, di drag. Nah jadi bentuknya tidak rectangle, tapi bentuknya square. Nah ini bedanya, makanya pengujian dalam hal ini dia menunjukkan bukanlah variabel laten, ya kan, karena tidak rectangle. Yang namanya laten itu kan rectangle, bulat ya kan, seperti telur. Nah jadi bentuknya square 4. Nah kalau dia square udah jelas itu adalah indikator atau variabel. Nah berikutnya Bapak Ibu gini kan ya, atau di atas kan juga boleh. Mana yang cantik gitu ya? Boleh yang ini kurs, kemudian sertifikat Bank Indonesia. Nah ini nggak jalan nih variabel. Ya, kalau ada data yang lain boleh nih. Ini kenapa nggak jalan nih saya? Ada kendala juga nih. Coba nggak apa-apa, saya cari data sekunder yang lain, kita olah. Yang kita olah.
Atau Bapak Ibu ada punya data sekunder? Kita pindahin. Mungkin ada data sekundernya, silakan. Nah ini pun ada juga data sekunder ya. Kita coba Bapak Ibu. Oke, dari new project ya, kemudian kita pilih BPHTB. Oke, kemudian create, kemudian import data, kemudian ambil data. Ini juga nggak terbaca datanya. Oke, ini kita ngomong ya. Nah ini dia X1 pindah. Kemudian X2. Sekarang jalan, sekarang tidak. Ya, artinya kalau udah berhasil, Bapak Ibu tinggal gabungkan aja gitu ya. Artinya dihubungkan ya, mana independen, mana dependen, tarik garis ya. Tarik garis. Setelah itu calculate, kemudian pilih regression analysis ya. Regression analysis dan juga logistic regression, seandainya Y-nya adalah multinominal ya, 1 dan 0. Nah untuk regression logistik regressionnya juga sudah tersedia ya. Cuman ini tabulasinya mungkin ada masalah sehingga nggak bisa jalan ini. Oke. Ya itu ya Bapak Ibu, berikutnya. Nah important performance analysis gitu ya. Dari modul itu tadi gitu ya.
maka kita pilihlah ya important performance analysis misalnya ini ya. Nah, maka dalam calculate-nya kita pilih IPMA ya di sini Bapak Ibu. Nah, important performance analysis-nya dari IPMA. Nah, tinggal klik IPMA, atas pilih ya, kemudian pilih start calculation. Ya, start calculation dan hasilnya di Excel ya. Nah, di Excel pilih export ya. Export. Oke. Nah, jadi hasilnya sebagai berikut, nanti tersaji reporternya. Nah, ini ya. Jadi menunjukkan X1 gitu ya. ESG reporting. Nah, ini merupakan indikator yang paling penting gitu ya, dibanding dengan IFRS Sustainability Disclosure. Nah, itu cara menganalisa apa ini ya, dengan analisa IPMA. Begitu juga variabel-variabel lain gitu ya. Kalau kita biasanya untuk kajian-kajian di pemerintah daerah ya, misalkan posyandu, kita buat kuesioner, desain kuesionernya. Dari desain kuesioner itu, kuesioner mana yang dalam hal ini penting dianggap dalam sebuah kebijakan, misalnya pelayanan pos terpadu atau gerakan MBG gitu ya. Nah, jadi prioritas mana atau juga skala mana yang dianggap sebagai skala prioritas. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan dengan analisa IPMA ini ya. Nah, muncul hasilnya di output ini. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya Pak. Jadi Prof, tadi di awal kan Prof ada kita trial beberapa kali kan Prof, yang 2 kali misi kan Prof. Ya, Kira-kira Prof, kenapa ya Prof data itu misi, apa penyebabnya? Ya, dua kali missing itu pertama gini Pak, ada yang satuannya titik gitu ya. Padahal standarnya koma. Nah, itulah missingnya. Jadi kita cari lagi gitu kan. Dalam data sekunder kan bisa aja gitu ya. Misalnya ekspor CPU. Ya. Harusnya 5.000 ton, 5.600 ton gitu ya. Padahal 5 ton gitu ya, 5 koma gitu ya. Nah, berarti kan koma dan titik ini yang menyebab missing seperti itu. Nah, itu kita cek kembali datanya. Tuh, silakan lagi, ada Bapak Ibu. Satu Bro. Ya Pak. Kalau kita dari responden, Iya. penampilan responden tadi oke. Betul. Terus kalau misalnya mengganti ya, tadi yang security seharusnya yang menjawabkan manajer gitu. Manajer. Nah, kita gantikan cari lagi ke begitu semua atau hanya satu itu? Betul Pak, sampai jumpa manajernya. Ya kan, makanya sulit kan kalau data primer itu, ya kita harus jumpa manajer SDM gitu kan. Manajer produksi nggak boleh gitu kan. Ya karena kan desain kuesioner kita terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Kalau yang ngajar, yang menjawab manajer produksi maka tidak reliable gitu kan. Itulah terkendala nantinya reliabilitasnya gitu kan. Pertanyaan tidak valid gitu ya. Tidak valid dan tidak reliable. Misalnya kesejahteraan nelayan, tapi yang kita tanya tugas parkir gitu kan. Ya tidak relevan gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, ada lagi? Ya kalau tidak ada, saya isi absennya Bapak Ibu.
muncul ya Pak Esa artikulannya? Tadi udah Prof. Oh, udah ya? Oke, banyak kalau udah nggak muncul. Berikutnya itu Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi Pak. Nanti minggu depan kita masuk WAP PLS ya, Bapak Ibu. Jadi span PLS kita antar selesai. Ya, sama-sama. Ini Bapak rupanya. Bukan, semalam kami nonton. Itu jadi mantap main itu. Lupa mau bilang Bukan, udah pulang. iya, aku udah mau datang. Dia itu nenek. Aku udah mau datang. Muter-muter lama. Jam si Ani kan 1 jam kan dia masuk. Aku nggak berani mau berapa 1 jam. Komplain kan sama Pak saya bilang. Masa kapro di kita langsung. Iya, tadi kan Idan chattingan. tuh kenapa nggak langsung beli? Kami chattingan tadi, tapi nggak tahu nggak masuk itu. Kapro di nggak lulus kita juga di semua. Bukan Minta nggak maaf lulus. izin. Minta maaf izin. Ih, lopet lagi. Ya minta Punya Kak Nisa hidup selalu dan Cepet aku beli. Kenapa cepet? Pulang ke 5. Juga. Punya aku cepet kalau nggak mau dia punya. Yang tadi nggak kayak gitu kan? Firman Store. Kalau enggak, Yang tadi dia punya ini udah kata kalau nggak mau nggak usah itu. Tinggal bukan sih. Capres. Ada kok. Ya kan kita cuma nonton tes aja loh, ya kan?
Pak Lihat Ika. kan nih. Rajin. Ini HP siapa, Beb? Satu lagi. 8. Cak, wah. Kalian mau nggak?